Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung di pertemuan pertama matematika kelas 9. Baik, untuk bab ini setidaknya ada 6 hal yang merupakan kata kunci yang akan kita temui dan kita bahas pada bab ini. Yang pertama yaitu tabung, yang kedua kerucut, yang ketiga bola, yang keempat jaring-jaring, yang kelima luas permukaan, dan yang terakhir yang keenam yaitu volume. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai bangun ruang yang pertama yaitu tabung. Sebelumnya, tahu nggak sih bentuk dari bangun tabung itu sendiri seperti apa? Kalau belum tahu, mungkin bisa dibayangkan ya dengan 3 gambar yang ada pada slide. Jadi, bangun ruang tabung sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari pada kaleng minuman, lilin, dan berbagai toples yang ada di dapur rumah kita. Bila diperhatikan dengan teliti, ketiga benda tersebut memiliki kesamaan yaitu memiliki dasar dan memiliki penutup berbentuk lingkaran serta selimut berbentuk persegi panjang. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai bangun-bangun penyusun tabung, mari kita belajar tentang jaring-jaring tabung di slide selanjutnya. Sebelum kita mencari tahu lebih jauh tentang jaring-jaring tabung, kita wajib mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Sekarang silahkan perhatikan gambar yang tertera di slide. Gambar yang tertera di slide merupakan jaring-jaring tabung. Dengan melihat gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwasannya tabung tersusun dari bangun datar, lingkaran, dan bangun datar persegi panjang. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, bagian mana sih yang merupakan persegi panjang dari tabung dan bagian mana yang merupakan lingkaran dari tabung? Nah, bagian yang merupakan lingkaran dari tabung adalah bagian alas dan tutup tabung. Sedangkan bagian yang berbentuk persegi panjang adalah selimut tabung. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai rumus volume dan luas permukaan tabung. Nah, apa sih bedanya volume dan luas permukaan? Volume sendiri berkaitan dengan isi dari suatu bangun ruang. Apabila suatu tabung diisi penuh dengan air, maka banyak air di dalam tabung tersebut merupakan volume dari tabung tersebut. Sedangkan luas permukaan berkaitan dengan luas jaring-jaring atau bangun datar penyusun suatu bangun ruang. Berikut rumus volume dan luas permukaan tabung. Rumus volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T, di mana R merupakan jari-jari tabung dan T merupakan tinggi tabung. Untuk rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali Pi dikali R dikali buka kurung R tambah T, di mana R merupakan jari-jari tabung dan T merupakan tinggi tabung. Penting untuk diperhatikan, pada rumus luas permukaan tabung, R dan T wajib dijumlahkan terlebih dahulu, baru kemudian dikalikan dengan 2 PR. Berikut beberapa soal yang akan kita bahas berkaitan dengan volume tabung dan luas permukaan tabung. Bila diketahui tinggi tabung adalah 6 meter dan jari-jari tabung adalah 2 meter, hitunglah volume tabung di samping. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan demikian, substitusi nilai R dan T ke dalam persamaan, sehingga diperoleh Pi dikali 2 pangkat 2 dikali 6. Dengan demikian diperoleh volume Pi adalah 24 Pi meter pangkat 3. Apabila kita ingin memperoleh nilai volume tabung tanpa Pi, kita dapat mensubstitusi nilai Pi dengan 2/7 atau 3,14. Karena nilai jari-jari bukan kelipatan 7, maka nilai Pi yang kita gunakan adalah 3,14. Sehingga diperoleh volume tabung adalah 3,14 dikali 24.
Nilai dari 3,14 dikali 24 adalah 75,36. Jadi, volume tabung pada gambar di samping adalah 75,36 meter pangkat 3. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 2. Diketahui diameter tabung adalah 10 cm dan volume tabung tersebut adalah 300 pi cm pangkat 3. Kemudian, hitunglah tinggi tabung tersebut. Bila melihat informasi yang tertera pada soal, kita dapat menghitung jari-jari tabung dengan membagi diameter tabung dengan 2, karena diameter adalah 2 kali jari-jari. Apabila diameter tabung adalah 10 cm, maka jari-jari tabung adalah 5 cm. Kemudian, ingat kembali, pada slide sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya rumus volume tabung adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Kemudian, substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui seperti jari-jari tabung dan volume tabung. Dengan demikian, persamaannya menjadi 300 pi sama dengan pi dikali 5 pangkat 2 dikali T. 5 pangkat 2 adalah 25, sehingga 300 pi sama dengan 25 pi dikali T. Untuk memperoleh nilai T, kita dapat membagi kedua ruas dengan 25 pi. 300 dibagi 25 pi adalah 12, dan 25 pi dikali T dibagi 25 pi adalah T. Jadi tinggi tabung tersebut adalah 12 cm. Kita akan membahas soal terakhir yang berkaitan dengan luas permukaan tabung. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Maka luas permukaannya adalah seperti yang sudah diketahui di slide sebelumnya. Rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali R dikali R tambah T. Langkah pertama, substitusi semua nilai yang sudah diketahui seperti tinggi tabung dan jari-jari tabung. Karena jari-jari adalah 3 cm dan tinggi adalah 7 cm, maka persamaan menjadi 2 pi dikali 3 dikali 3 tambah 7. Karena 3 tambah 7 adalah 10, persamaan menjadi 2 pi dikali 3 dikali 10. 2 dikali 3, 6, dikali 10 sama dengan 60. Maka luas permukaan tabung adalah 60 pi cm pangkat 2. Apabila kita ingin memperoleh nilai luas permukaan tabung tanpa pi, kita dapat mensubstitusi nilai pi dengan 22/7 atau 3,14. Karena jari-jari tabung adalah 3 dan bukan merupakan kelipatan 7, maka nilai pi yang digunakan adalah 3,14. Dengan demikian, luas permukaan tabung adalah 60 dikali 3,14. Nilai dari 3,14 dikali 60 adalah 188,4. Jadi, luas permukaan tabung adalah 188,4 cm pangkat 2. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatannya. Terakhir, jangan lupa mengerjakan tugas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.